Para pemirsa TV Tabalong yang saya hormati dan kita ketahui, di dalam kitab Sayyidus Salikin itu menjelaskan kepada kita tentang bagaimana taharah, bagaimana cara bersuci dengan baik. Dan diketahui oleh kita semua bahwasanya taharah itu ada 4 martabat, ada 4 tingkatan. Yang pertama, mensucikan anggota zahir, anggota tubuh kita, badan kita daripada hadas besar dan hadas kecil. Secara zahir, yaitu pada diri kita ini ada hadas besar dan hadas kecil. Dan daripada najis, daripada segala najis yang cemar-cemar. Yang kedua, mensucikan segala anggota tubuh kita yang 7 daripada berbagai dosa dan kemaksiatan. Nah, jadi dari anggota tubuh kita yang 7 ini daripada berbagai macam kemaksiatan atau dosa. Dan taharah yang kedua ini atau kebersihan yang kedua ini, yang 7 macam itu perlu kita bersihkan. Yang pertama adalah mata. Mata harus bersih dari penglihatan dari dosa. Kita melihat dosa-dosa yang tidak pantas kita lihat, maka kita harus menjaga mata kita jangan sampai melihat hal-hal yang tidak baik yang mengandung dosa bagi kita. Kemudian telinga juga, kita jangan sampai telinga kita ini mendengar kata-kata yang tidak nyaman atau kata-kata yang membuat kita ini berdosa yang tidak pantas kita dengar, seperti ghibah umpama. Kemudian lidah kita atau mulut kita ini juga mengandung dosa. Kalau lidah kita pergunakan untuk berdusta, menipu, kemudian mengatakan orang yang tidak baik. Kemudian perut. Nah, jadi perut juga adalah tempat dosa. Mungkin kita ada makan makanan yang haram atau minum minuman yang haram yang dilarang oleh Allah. Nah, sehingga perut kita terdapat makanan yang tidak bagus bagi kita. Kemudian kemaluan. Tangan kita juga kita pergunakan untuk yang baik. Jangan sampai tangan kita digunakan untuk memukul orang atau menyiksa orang. Serta kaki yang kita pergunakan untuk ke tempat-tempat ibadah. Jangan sampai kaki yang kita Allah berikan ini digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat kemaksiatan. Kemudian taharah yang ketiga adalah mensucikan hati daripada segala perangai kejahatan, daripada sifat yang tercela, seperti dalam hati kita atau dalam diri kita ini ada sifat riya. Riya itu adalah kita merasa hebat, kita merasa bangga. Itu riya. Kemudian ada takabur. Dalam hati kita ada sifat takabur, sikap merasa sombong dalam diri kita. Jadi sombong dengan ilmunya, sombong dengan kecantikan dan kegantengannya, sombong dengan harta dan jabatan. Nah, ini hati kita dilarang untuk bersikap takabur atau kibir atau sombong dan ujub dan barang lain sebagainya
yang semuanya ini adalah menyebabkan kita, diri kita, hati kita tidak bersih. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada 10 macam sifat-sifat yang merusak hati kita, yang merusak batin kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, adalah syarahut ta'am. Kita terlalu banyak atau membanyakkan makan. Jadi kalau kita makan terlalu banyak, kata Imam Asy-Syafi'i juga, orang yang makan terlalu banyak memberatkan tubuh kita untuk beribadah. Malas kita untuk beribadah kalau kita terlalu banyak makan. Kemudian kalau orang yang banyak makan, kata Imam Syafi'i, bahwa dia itu adalah menyebabkan ngantuk dan hilang akal. Itu kalau orang terlalu banyak syarahut ta'am. Yang kedua, syarahul kalam. Orang yang terlalu banyak berkata-kata. Akhirnya dengan banyak kata-kata menimbulkan orang itu akhirnya nanti bisa ada dusta, bisa ada ghibah, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang ketiga ini, pembersihan atau taharah yang ketiga ini, kita harus sucikan hati kita seperti perangai-perangai, perbuatan-perbuatan daripada sifat kejahatan di dalam hati kita. Seperti tadi yang saya katakan, ada ujub, ada riya, ada hasad. Nah, hasad atau dengki, dan takabur serta khianat dan sebagainya. Yang semuanya ini adalah supaya kita bungkus hati kita dengan pakaian dan perhiasan yang takwa dan perangai-perangai yang lebih baik lagi salehah. Para pemirsa TV Tabalong yang kami hormati, kemudian taharah yang keempat, ini mensucikan roh, yaitu rahasia yang di dalam hati daripada yang masgul dengan barang-barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya lepas daripada lalai dan lepas daripada sibuk dengan dunia. Jadi supaya hati kita ini selalu terfokus untuk memikirkan kehidupan akhirat. Dengan perhiasan hati kita dihiasi dengan amal ibadah, dengan memperbanyak zikrullah kepada Allah semata-mata. Hatinya itu ingat kepada Allah. Dimanapun, kapanpun dia berada, hatinya selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Hadirkan Allah sebagai perangai. Dan ini adalah salah satu ciri dari perangai para anbiya, para nabi-nabi dan para aulia Allah yang siddiqin, yang muraqabin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.